Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Tak semua pertemuan politik berakhir dengan senyum. Di balik rasionalisasi Partai Aceh, tersimpan lobi, kompromi, dan kepentingan. Maklum saja, dalam politik, pergantian struktur organisasi tentu saja hampir tak pernah sekedar soal nama dan jabatan. Tapi di balik setiap keputusan selalu tersimpan proses, negosiasi, kompromi hingga tarik-menarik kepentingan yang memang jarang tampak di hadapan masyarakat. Itu sebab pepatah lama tidak ada kawan dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan kembali menemukan relevansinya dalam dinamika terbaru di tubuh Partai Aceh. Ini sejalan dengan rasionalisasi pengurus Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh, hasil reshuffle beberapa waktu lalu. Sejumlah sumber internal Partai Aceh yang mengetahui proses penyusunan struktur tadi menyebut, sebelum keputusan organisasi diumumkan, sempat berlangsung pertemuan antara Ketua Umum Partai Aceh Haji Mudzakkir Manaf atau Mualim dengan sejumlah elit Partai Aceh di Jakarta maupun di Banda Aceh. Menurut sumber tersebut, Ayub bin Abbas alias Abua, Saiful Bahri alias Pun Yahya, dan Haji Azhari M. Nura atau Haji Ma'ob datang membawa kepentingan politik masing-masing. Selain itu, ada juga Darwis Jinib dan Abua menemui Wali Nanggro, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar untuk menggeser beberapa posisi strategis di tubuh Partai Aceh. Abua disebut menginginkan posisi Sekretaris Jenderal Partai Aceh yang saat itu dijabat Julfadli alias Abang Samalanga sebagai pelaksana tugas setelah wafatnya Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja. Sementara itu, Haji Ma'ob dikabarkan berharap memperoleh kursi ketua fraksi Partai Aceh di DPR Aceh menggantikan Tuku Anwar Ramli. Adapun Pun Yahya disebut-sebut mengincar kursi ketua DPR Aceh yang saat ini diduduki Julfadli alias Abang Samalanga. Di sisi lain, konfigurasi politik ketika itu memperlihatkan dua poros yang saling berhadapan. Abang Samalanga dan Tuku Anwar berada pada satu kubu, sedangkan Abua, Ma'ob, dan Pun Yahya berada pada kubu yang lain. Namun menurut sumber yang sama, Mualim tidak mengabulkan seluruh permintaan tersebut. Hasil akhirnya memperlihatkan pembagian kekuasaan berimbang. Abua resmi dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPA Partai Aceh, tetapi upaya menggantikan Tuku Anwar dari kursi ketua fraksi tidaklah berjalan mulus. Meski surat pergantiannya disebut telah ditandatangani Mualim, tapi proses itu akhirnya gagal terrealisasi. Tengku Anwar tetap bertahan. Berbeda dengan pergantian atau usulan pergantian Pun Yahya dari anggota Banggar dan bendahara partai, justru ditandatangani oleh Mualim. Sebagai kompensasi, Ma'ob kemudian masuk ke Badan Anggaran Banggar menggantikan Pun Yahya. Sementara kursi bendahara umum yang selama ini diduduki oleh Pun Yahya juga bergeser kepada Julfadli. Sementara itu, Tuku Anwar tetap mempertahankan dua posisi strategis sekaligus, Ketua Fraksi dan Ketua Harian Partai Aceh. Posisi Julfadli justru semakin menguat. Selain tetap menjabat Ketua DPRA, ia dipercaya mengisi jabatan Bendahara Umum DPP Partai Aceh menggantikan Pun Yahya. Tapi bagi Pun Yahya, perubahan ini tentu saja menjadi pukulan politik yang sangat berat. Maklum saja, dalam waktu relatif singkat, Pun Yahya kehilangan posisi Bendahara Umum dan tidak memperoleh kursi Ketua DPR Aceh, seperti yang sempat beredar sebelumnya, serta tidak lagi menjadi anggota Banggar. Belakangan ia dipercaya memimpin KONI Aceh dan ditempatkan sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Aceh. Apabila konfigurasi tersebut dibaca sebagai peta kekuasaan, maka terlihat bahwa Mualim memilih mempertahankan sejumlah figur yang dianggap penting bagi stabilitas organisasi, sembari melakukan redistribusi jabatan kepada elit yang lain. Makanya tidak seluruh aspirasi elit partai diakomodasi dan keputusan akhir tetap berada di tangannya. Fenomena ini tentu saja bukan hal baru dalam politik. Koalisi internal seringkali dibangun berdasarkan kebutuhan pada satu momentum tertentu, kemudian berubah ketika distribusi kekuasaan dilakukan. Kesamaan kepentingan tentu mampu menyatukan para elit, tetapi setelah pembagian jabatan berlangsung, masing-masing kembali memperjuangkan ruang pengaruhnya sendiri. Apa yang dialami Pun Yahya sepertinya bisa menjadi contoh pahit. Hingga kini, Partai Aceh belum memberikan penjelasan resmi mengenai pertimbangan di balik setiap perubahan jabatan tadi.
Karena itu, informasi mengenai proses lobby dan permintaan posisi seperti yang disampaikan sumber internal tadi tentu saja masih perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika politik yang belum memperoleh konfirmasi resmi dari para pihak terkait. Perubahan struktur ini sekaligus mengingatkan para kader dan publik pada sosok almarhum Haji Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja. Semasa hidupnya, ia bukan sekedar sekretaris jenderal Partai Aceh, tapi juga figur yang dikenal mampu menjadi penengah ketika muncul perbedaan kepentingan di antara para elit Partai Aceh. Banyak kader mengenangnya sebagai perekat organisasi. Perannya memang lebih banyak berlangsung di balik layar, tetapi justru dari ruang-ruang tertutup itulah berbagai ketegangan internal dapat diredam sebelum berkembang menjadi konflik yang terbuka. Situasi sekarang tentu saja dinilai berbeda. Sejak Ayub bin Abbas menjabat Sekretaris Jenderal, komunikasi politik organisasi justru dinilai belum seintensif era Abu Raja. Publik mengetahui hasil akhir setiap keputusan, tapi tidak memperoleh penjelasan mengenai proses maupun pertimbangan yang melatar belakanginya. Di sisi lain, Partai Aceh kini juga menghadapi tantangan yang berbeda. Jika pada masa Abu Raja, fokus utama adalah menjaga soliditas sebagai partai lokal, kini Partai Aceh memikul tanggung jawab sebagai kekuatan politik yang memimpin pemerintahan Aceh. Karena itu, ujian terbesar bagi kepengurusan baru bukan hanya menyusun struktur organisasi, tapi juga menjaga kohesi internal dan eksternal setelah pembagian kekuasaan dilakukan. Terlebih, sejak dilantik sebagai Sekretaris Jenderal, Ayub bin Abbas kabarnya belum menggelar rapat kerja maupun rapat koordinasi partai secara menyeluruh. Selain itu, pergantian Ketua DPW Partai Aceh Aceh Timur bahkan sempat memunculkan gejolak di internal organisasi. Sejarah memang menunjukkan kekuatan Partai Aceh tidak hanya dibangun melalui kemenangan dalam pemilu, tetapi juga melalui kemampuan para pemimpinnya merawat keseimbangan kepentingan dan menjaga kepercayaan di antara seluruh unsur partai. Dalam politik, kemenangan memang dapat diraih melalui suara rakyat, tapi mempertahankan soliditas selalu ditentukan oleh kemampuan bagaimana mengelola kepentingan di dalam rumah sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.